Kalau sudah berbicara Janger Beringkit lah namanya. Itulah makanya kami di desa, di nama Plang Desa adat kami Beringkit itu kami pasang 2 patung, yaitu patung Janger dan patung Kecak sebagai ikon masyarakat Beringkit. Samatan sarang sami sanewang yang titian. Sejarah tari Janger. Para budayawan, para seniman, terutama menurut seniman Imade Kerdek, ahli Arje dari Singapadu, menyatakan bahwa tari Janger itu lahir pada awal tahun 1920-an. Jadi pada waktu itu beliau sering sekali mengadakan pementasan Arje di Bali Utara, di sebuah desa bernama Desa Menyali di Bali Utara. Pada waktu itu di pagi hari setelah mengadakan pementasan, beliau mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para pengalu, para pedagang sembako pada waktu itu. Nah, lagu-lagu itu berasal dari lagu-lagu rakyat. Lagu-lagu rakyat itu berasal pula dari lagu-lagu sangyang Gedari ataupun sangyang yang lainnya. Setelah itu barulah dianggap ada kelahiran tari Janger di Bali Utara. Nah, setelah peristiwa gelap tahun 1965, Janger berubah lagi. Zamannya Orde Baru, zamannya pemerintahan Presiden Soeharto, Janger dibina menjadi Janger klasik. Janger klasik, kemapanan, berkembanglah Janger-Janger yang ada seperti yang sekarang itu. Nah, Janger yang sekarang ini seperti barangkali yang ada di Beringkit seperti itu, lebih sudah mengutamakan sebagai kemapanan, klasik, dan bahkan menjadi tontonan yang penting, yang sangat berarti untuk pendidikan dan lain-lainnya. Tentang Janger Beringkit itu sendiri, begitu saya turun ke Beringkit, memang ada perbedaan yang sangat mencolok ya dari beberapa Janger yang ada di Bali. Itu yang pertama adalah nafas gending dan pola gending. Gending di Beringkit itu sangat polos, ya, sederhana sekali, namun mengungkap makna yang mendalam. Di samping itu juga melodi atau gending itu sendiri terlalu indah untuk didengarkan dan terlalu indah untuk dilupakan. Janger itu adalah tari rakyat. Tari rakyat memang sangat mengutamakan gending atau nyanyian sebagai penuntun seni pertunjukannya. Bahkan Janger itu adalah tariannya mengikuti ya lirik-lirik daripada Janger itu sendiri. Ya, tariannya bisa sederhana sekali, tapi mereka mempunyai makna, mempunyai arti kalau mereka sudah menghayati lagu-lagu lirik yang ditampilkan seperti itu. Puisi Janger itu, lagu-lagu Janger itu biasanya sederhana sekali, hanya ada 4 baris gitu. Baris yang pertama, lalu baris kedua diulang, baris yang pertama. Baris yang ketiga menegaskan, baris yang keempat sebagai penutup, seperti itu saja. Dan sederhana sekali, dan mereka bisa merubah liriknya sesuai dari identitas suatu kelompok, suatu seke, banjar daripada masing-masing pementasan seperti itu. Jadi kuncinya memang Janger itu adalah lebih bersifat intinya adalah nyanyian, adalah gending pejangeran sendiri itu. Jadi saya ngambil gending empuk duren, ya. Jadi ada lirik di sana berpantun. Memang kebanyakan Janger yang hidup mulai tahun 1930 atau 60 itu banyak berpantun. Dan Janger Beringkit salah satunya. Sebagian besar gendingnya berpantun. Namun pantun ini bermakna. Sebagai contoh, yang pertama ada kata-kata
yeh kelungah ya, ikaleran, nasi arwan. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya itu ya. Yeh kelungah atau dijel, nasi arwan kengken gitu ya. Tetapi kemudian artinya itu ati jengah ijanger menyaruang. Nah, itu. Tepuk tumben disukehe, itu takut jangere sing memunyi. Ini sebuah tuntunan moral dari leluhur yang menciptakan gending bahwa diharapkan janger atau kecak itu jangan pernah takut untuk memulai ataupun menari. Sekalipun ada kata-kata ditu takut jangeri sing memunyi, itu sebenarnya sebuah hantaman emosi yang diberikan oleh leluhur agar mereka tidak takut. Itu sebenarnya kebalikannya. Jadi walaupun kata-katanya ditu takut jangeri sing memunyi, padahal dia lagi menari, dia lagi menyanyi. Dan itulah yang ungkapan makna yang mendalam yang saya tangkap bahwa leluhur itu sangat luar biasa. Dan tari janger itu sebagai standar gitu ya. Jadi mereka memiliki satu pola gending, sudah pasti itu. Tetapi masing-masing gaya, masing-masing style itu memiliki gending lagu-lagunya sesuai dengan kelompok masyarakatnya. Karena itu kan mencerminkan identitas, mencerminkan keinginan, mencerminkan makna mana yang diungkapkan lewat nyanyian seperti itu. Lalu kemudian ya masing-masing kelompok memiliki nyanyian yang berbeda-beda, walaupun kemudian bentuknya puisi yang sederhana sebagai lagu-lagu rakyat itu sendiri. Janger dikategorikan sebagai tarian hiburan ya untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian hampir semua tari Bali itu pasti mengandung filosofi yang disebut sebagai Ruwe Binede, ya, Ruwe Binede, karena memang kesenian itu apapun bentuknya akan ditampilkan oleh Purusa Perdana. Apalagi kemudian janger ini merupakan tari pergaulan, tari sosial, ditarikan oleh remaja-remaja muda dan mudi. Janger Beringkit itu adalah terbentuk dari embrio dari masyarakat, khususnya dari masyarakat Beringkit itu sendiri, di mana tari Janger Beringkit itu menjadi suatu kebanggaan dari masyarakat kami, karena Janger Beringkit itu keberadaannya, setahu saya, beradaannya dari tahun 1965. Di sana Janger Beringkit itu jaya, bahkan juga pentas ke luar daerah, termasuk di tahun 90-an. Sampai di tahun 90-an itu sampai pernah pentas di beberapa daerah, bahkan di PKB pernah pentas. Dan untuk mengisi acara juga pernah Janger Beringkit itu pentas di Taman Mini Indonesia Indah pada waktu itu, di dalam untuk menyongsong pelaksanaan pedoman penghayatan pengamal Pancasila yang disebut dengan Janger P4 itu. Tiang sebagai peserta Janger, nah wenten almarhum tiangnya Bapak Tiang dados pian Janger. Setiap hari ampun wenten di warung, tiang medagang, wenten nak ngerah Janger setiap hari. Uli tanggal 1 Februari tahun ini ampun 64 juga nggih. Tanggal 1, tanggal 2 terus kenten ngigal Janger kenten jam 3 ngigal, jam 3 sore ampun. Begitu rawuh pagi ne kenten. Ampun kenten rawuh malam, ale wenten nak ngerah kenten. Pokoknya tiap hari tan tindi kenten. Janger ke tahun 64 niku kenten.
License sudah berlicense. Kupah udah bagi kau ruang dari tengah. Belum dari tengah mesti nggak sepeda yo. Kupah belum dari tengah aku lemah yo. Suka di bawah pun. Kau di bawah jadi babat tu. Kicap ni kau dia pitu yo. Kicap gede gitu. Aduh. Dan diki ngalir agak kapah. Diki unu kubur belon. Kulibul asam napi adanya. Kung mungkin bertukar nih bertuparas di kau. Mungkin mulai sini. Pada saat itu kami beserta teman-teman membentuk suatu Janger tahun 1994 itu. Nah, namanya Janger P4. Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan lomba Janger Sebali itu. Pada saat itu kami dari Desa Adat Bringkit mewakili salah satunya yang akan tampil. Pada saat itu kami di sini ya meraih juara 1 dalam kompetisi Janger. Maka itu pemerintah Badung mengapresiasi Janger Bringkit ini sampai ke Jakarta. Dan di sana kami pentas pada saat itu di Pondok Gede dalam rangka pembentukan tim 4 pada saat itu. Selain itu juga di pentas dapat di Taman Mini. Pernah juga pentas di Ancol. Nah, itu dah perjalanan kami sama teman-teman pada saat itu kami rintis Janger Bringkit ini sampai ke Jakarta. Aji ikut menabuh Janger itu dalam kesenian tabuhnya itu Aji ikut mulai anak-anak sekitar umur 10 tahun sampai mencapai umur sekitar 29. Jadi Aji ikut juga dalam menabuh Janger P4 itu kebetulan diawali oleh lomba Janger P4 itu namanya. Kemudian karena kita di Bringkit ini dapat juara untuk Kabupaten Badung, kita mewakili Kabupaten Badung untuk pentas Janger P4 sampai ke Jakarta. Bahkan dari tahun 90 sampai tahun sekarang itu, katakan 2026 itu sudah sangat redup sekali karena kemungkinan ada sudah seni-seni yang lain, sehingga tari Jangernya ini hampir terlupakan sampai 26 tahun ini sudah katakan redup dan sudah ada sekarang di tahun 2026 atas embrio atau atas dukungan dari masyarakat, dari pemuda khususnya ini dari Yohano Banjar Selat Bringkit atau Satya Muni yang menggagas Janger ini dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kita juga di desa memberikan spot untuk pendidikan Janger. Nah, terjadilah Janger yang sekarang ini. Saya sebagai pelayan dinas mendengar bahwa di Bringkit ini kita memiliki salah satu warisan berupa tarian Janger Desa Adat Bringkit. Dari sesepuh kita di Bringkit sangat mengapresiasi. Didengarlah Janger ini bangkit kembali. Dan ada lagu-lagu yang diinginkan sesepuh untuk dinyanyikan kembali pada waktu pentas ke depannya. Untuk Gending Bringkit ada beberapa, hanya menyempurnakan, tepatnya menyempurnakan, menambah sedikit, dan menggandakan. Misal di Kriki Jepun itu saya lakukan 2 kali pengulangan karena lebih tepat dilakukan seperti itu karena bila tidak itu terlalu pendek gendingnya sehingga gending yang indah itu begitu saja lenyap seketika tanpa sempat penonton merasakan indahnya gending tersebut. Itu aja. Jadi tidak banyak karena gending-gending ataupun yang ada di Bringkit itu sudah sangat bagus. Hanya gerakan Janger itu memang sangat sudah dilupakan oleh para penari. Jadi memang totalitas tari Janger itu gerakannya saya buat sendiri. Saya susun sendiri tapi berdasarkan tari Janger klasik. Jadi betul-betul klasik. Setelah Janger ini tampil
Dan beberapa minggu kemudian dapatlah yang ketemu dengan penglingsir atau pelaku Janger. Dan saya dapat ngobrol dengan penglingsir dengan beberapa kata. Dia menanyakan, apakah Janger Beringkit mau bangkit lagi? Dan mohon maaf, saya mengatakan Janger Beringkit ini sudah bangkit. Dan respon penglingsir yang pelaku Janger sangat sedih, utawi melinangkan air mata, berkaca-kaca bahwa Janger yang bangkit ini, penglingsir tidak dapat menonton pada waktu pentas Janger yang diadakan di Pura Desa Langkusah Beringkit. Yang pun selaku penanggung jawab sangat menyayangkan ada penglingsir titiang yang tidak bisa menonton Janger yang pernah dia pentaskan di desa-desa atau di kabupaten yang terdahulu. Yang dijelaskan oleh penglingsir di Beringkit, kita memiliki 2 gelung Janger. Ini tetamiannya kita di desa adat Beringkit, yang sebelah kanan tiang, dan yang sebelah kiri niki waktu kita Janger kita di Beringkit pentas pernah ke Jakarta. Ini pun ada sejarahnya. Waktu gelungan ini dipakai, Janger kita katanya penglingsir kerauhan, tidak mau memakai gelungan niki. Untungnya gelungan kita di desa adat dibawa niko, dipakailah jejaton untuk menyandingkan niki agar kita bisa pentas di Jakarta. Pada masyarakat, khusus pada masyarakat Beringkit, utamanya pada generasi muda, untuk mempertahankan dan melestarikan, karena tari Janger sudah kita sepakati menjadi ikon desa adat Beringkit. Harapan saya luar biasa ya ke mereka, kalau bisa cintai milik sendiri itu dulu ya. Karena Beringkit punya tari Janger klasik atau gending-gending Janger klasik yang sangat indah. Saya katakan sangat indah. Jadi ini nggak boleh sampai hilang ataupun tenggelam. Kalau bisa didokumentasikan dengan baik, kemudian disimpan, dan generasi selanjutnya itu melakukan regenerasi penari Janger. Kenapa? Jika itu terus berlangsung dan dipertahankan, saya yakin Janger ini tidak akan punah, malah akan terus berkembang dengan baik. Harapan saya ke depan bahwa Janger ini karena merupakan salah satu wujud seni Bali yang sudah mapan, yang sudah disebut sebagai novelty, berwibawa, tetap perlu dilestarikan dan hidup di masyarakat. Nah, kan sekarang ini pemanfaatannya untuk kepentingan odalan, untuk kepentingan kegiatan-kegiatan sosial, bahkan juga kepentingan pariwisata dan lain-lainnya. Ini salah satu cara juga untuk melestarikan Janger. Tetap perlu dilakukan, perlu mendapat pembinaan karena Janger itu akan mengandung tuntunan yang bersifat moral. Jadi itulah barangkali harapan saya ke depan, Janger tetap lestari, hidup sebagai identitas Banjar dan desa yang ada di Beringkit itu sendiri, seperti itu.